Menjabarkan visi Kabupaten Ciamis, mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun infrastruktur pendidikan yang menunjang pada implementasi kurikulum merdeka. Guna merealisasikan target tersebut, Disdik Ciamis kini berupaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama Implementasi Masif Gerakan Masyarakat Ayo Sekolah atau IMAS Gemas. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saiful Rahmat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah memiliki tugas pokok fungsi sebagai pembantu Bupati Ciamis yang menangani pemerintahan bidang pendidikan. Sebagaimana visi Kabupaten Ciamis, bahwa Ciamis memiliki visi mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua yang dijabarkan dalam 6 misi. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah masuk dalam misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. RLS Kabupaten Ciamis sejak tahun 2015 sampai 2019 peningkatannya itu hanya 0,05, jadi rendah sekali. Dan sampai 2019. Pada 2020 kami mencoba meningkatkan RLS itu dengan berbagai kegiatan. Alhamdulillah naik menjadi 7,7. Nah, pada 2021 setelah kami melakukan penelitian bekerja sama dengan akademisi, maka kami mengetahui permasalahannya dan kami coba treatment, akhirnya RLS Kabupaten Ciamis bisa meningkat menjadi 7,9. Dari hasil penelitian kemudian treatment itu, maka kami membuat sebuah inovasi yang kami beri nama IMAS Gemas, yaitu implementasi masif gerakan masyarakat ke sekolah. Yang dimaksud dengan implementasi masif gerakan masyarakat ke sekolah adalah kita seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk pentahelik, akademisi, pengusaha, media, semua bersama-sama kita memotivasi masyarakat usia 25 tahun ke atas yang belum tuntas pendidikan untuk mau kembali sekolah melalui pendidikan kesetaraan. Nah, nanti dalam proses pendidikan di kesetaraannya, mereka tidak hanya diberikan pendidikan akademis semata, yaitu matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau saja mereka belajar tentang itu di dalam ruang kelas, maka tidak lama saja mereka nanti akan DO lagi. Karena itu kami menginovasi bahwa kegiatan pembelajaran mereka tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas banyaknya. Mereka langsung dibawa ke lapangan untuk pembelajaran secara tematik terintegrasi. Jadi ketika pembelajaran IPA menerangkan tentang apa yang disebut dengan fotosintesis, maka mereka akan dibawa kepada sebuah pohon dan akan diperlihatkan daun yang berbintik-bintik. Nah, dijelaskan bahwa daun yang berbintik-bintik itu adalah sedang proses fotosintesis, yaitu penyerapan makanan dari sinar matahari. Kemudian mereka pun akan dikenalkan bahwa pohon ini adalah jenis pohon berakar tunggal. Artinya bahwa pohon ini memiliki akar pancar dan seterusnya dijelaskan. Sehingga beberapa materi pembelajaran bisa masuk di situ. Jadi kalau matematiknya juga bisa masuk di situ, kemudian sosialnya bisa di situ masuk, kemudian bahasa juga dalam komunikasi bisa masuk. Jadi artinya dalam satu tema bisa masuk dalam beberapa pembelajaran. Nah, ketika mereka dibawa ke lapangan tentunya akan merasa senang, tidak jenuh ketika mereka belajar di dalam kelas. Dibawa ke pinggir kolam, maka mereka akan belajar tentang ikan.
Selain beternak ikan, mereka juga akan mempelajari secara biologi. Dalam biologi misalkan akan menjelaskan tentang pencernaan ikan, maka ikan itu bisa diambil, bisa dengan kail, bisa dengan jala atau apa, nanti mereka akan membukanya, melihat bagaimana struktur pencernaan pada ikan, sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa pencernaan pada ikan adalah siklusnya seperti itu. Nah, jadi kegiatan pembelajarannya tidak selalu di dalam kelas. Yang kedua, selain diberikan pembelajaran akademik, mereka pun akan diberikan pembelajaran life skill, yaitu kecakapan hidup, sehingga mereka ketika selesai pendidikan tidak hanya mendapatkan ijazah formalnya, itu ijazah paket A, paket B, paket C, tapi mereka akan mendapatkan ijazah keahlian. Misalkan mereka sudah pandai menjahit karena ada life skill-nya menjahit, atau bengkel motor, atau rias pengantin dan sebagainya. Nah, kita kerjasama dengan LPK dan juga kita bisa kerjasama dengan BUMDes. Nah, sehingga ketika di PKBM itu diberikan pembekalan, misalkan belajar membuat cilok yang enak, maka ketika mereka sudah selesai pendidikan bisa mempraktekkan cilok itu dan bisa berdagang. Dan kita ketika mau berdagang maka bisa bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes bisa memberikan pemodalan, nanti kembali, atau bisa masyarakat yang memproduk yang menjual BUMDes, itu bisa berlaku seperti itu, sehingga nanti masyarakat desa itu bisa lebih sejahtera. Itu yang terkait dengan pendidikan non formal. Kemudian dengan pendidikan formalnya kami terus berupaya pasca pandemik ini, bukan hanya peserta didiknya yang down, tapi guru-gurunya pun banyak yang down. Karena itu kami berupaya untuk membangkitkan kembali mereka melalui pendidikan dan pelatihan, ditambah dengan kondisi pasca pandemik ini ada yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini menyiapkan peserta didik berprofil Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian paham itu bagaimana bergotong royong, berpikir kritis, kerjasama, dan kreatif. Itu barangkali yang dimaksud dengan berprofil Pancasila. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan itu maka guru-gurunya kami terus di-upgrade untuk memahami bagaimana memberikan pembelajaran atau mentransformasikan pengetahuan dengan model kurikulum merdeka. Jadi anak-anak yang menjadi pusat pembelajarannya tidak lagi guru hanya sebagai fasilitator, dan kemudian anak-anak diberikan kegiatan-kegiatan untuk membuat sebuah produk, sehingga ketika mereka keluar memahami karya-karya mereka, sehingga pada akhir kegiatan itu siswa akan melakukan gelar produk. Itu yang terkait dengan perkembangan dengan pendidikan formal, yaitu baik jenjang PAUD, TK, SD, SMP. Mudah-mudahan itu terus berlanjut. Sampai saat ini kami pun melakukan terobosan-terobosan, dan alhamdulillah di akhir tahun 2022 berkat kami semua kerjasama dan motivasi dari pimpinan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mendapatkan 4 penghargaan. 3 penghargaan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan 1 penghargaan dari Balai Balai Besar Guru Penggerak. Alhamdulillah itu semua adalah karena kerja keras semua pihak, termasuk para guru, para kepala sekolah pengawas, dan tentunya kami sekalian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sehingga bisa terwujud prestasi-prestasi yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Penghargaan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang pertama adalah guru lulus platform implementasi kurikulum merdeka, yang kedua kepala sekolah lulus platform implementasi kurikulum merdeka, dan yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sebagai dinas yang berkinerja terbaik, kemudian menyusun perencanaan berbasis data dan konsisten terhadap penyelenggaraan kurikulum
kurikulum merdeka. Kemudian satu penghargaan lagi yaitu dari Balai Besar Guru Penggerak. Alhamdulillah kami peroleh penghargaan menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah sebagai dinas yang konsisten dan responsif terhadap penyelenggaraan pendidikan kurikulum merdeka. Program-program selain peningkatan kompetensi guru, peningkatan mutu pendidikan, itu sebetulnya didukung oleh beberapa faktor lain. Antara lain adalah pembangunan fisik sekolah. Nah, alhamdulillah Kabupaten Ciamis ini setiap tahun tidak luput dari bantuan dan alokasi khusus untuk pembangunan sekolah. Dalam arti pembangunan itu adalah rehabilitas secara revitalisasi. Jadi rehab secara besar-besaran. Harapan pemerintah pusat adalah setiap tahun Ciamis bisa menyelesaikan atau merehab sekolah secara total. Nah, alhamdulillah pada tahun 2022 pun kami mendapatkan DAK fisik sebesar 25M. Dan untuk pengadaan TIK-nya alhamdulillah Kabupaten Ciamis mendapatkan bantuan dan alokasi khusus sebesar 65M. Dan itu sudah semua dilaksanakan. Alhamdulillah beres. Untuk TIK-nya diserahkan kepada 527 sekolah jenjang SD dan 1 SMP. Kemudian untuk kegiatan lainnya, kami terus mencoba agar anak-anak kita, terutama jenjang SMP yang belum tercover oleh program PIP maupun program PKH, maka kami dari APBD mencoba membantu mereka dari siswa yang rawan drop out untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan sehingga tidak terjadi drop out. Kami berikan beasiswa BSM, yaitu bantuan siswa miskin. Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis untuk tahun 2022 ada 1.500 peserta didik dari SMP yang mendapatkan beasiswa melalui program BSM, dan setiap siswa mendapatkan uang sebesar Rp750.000. Itu adalah perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini bagi Ciamis. Kemudian hal lain yang menjadi perhatian Pak Bupati adalah Pak Bupati sangat konsen terhadap pendidikan dan membantu memotivasi para guru honorer untuk tetap bersemangat mengajar. Walaupun honornya tidak seberapa, tapi harapannya agar tetap bersemangat. Maka pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan stimulan terhadap guru-guru honorer yang belum mendapatkan stimulan yang lain, termasuk tunjangan profesi atau TPG, maka mereka diberikan insentif sebesar Rp1 juta untuk 1 tahun, yaitu tahun 2022, sehingga anggaran dari pemerintah di Kabupaten Ciamis untuk 4.800 tenaga honorer sebesar Rp4,8 miliar untuk insentif guru honorer. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai kilas balik program dan kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.